Gak kerasa ya, ternyata kita udah sejauh ini. Gak kerasa ya, ternyata hal yang paling aku takutkan dahulu, ternyata sekarang kejadian juga. Sebenarnya kamu tahu gak sih, apa hal yang bikin aku takut dahulu saat kita masih sama-sama? Iya. Aku takut sama kehilangan. Aku takut kalau misal suatu saat nanti kita udah gak bisa sama-sama lagi. Aku takut gimana ya rasanya kalau misalnya nanti kita udah kembali menjadi dua orang asing yang tidak saling kenal lagi. Sebenarnya rasa ketakutan itu hadir dengan sendirinya. Aku gak tahu kenapa aku bisa setakut itu sama kehilangan, tapi yang pasti tidak ada satupun orang yang mau merasakan betapa sakitnya kehilangan. Tidak ada satupun orang yang mau ngerasain itu. Yang namanya kehilangan, siapa sih yang gak sakit? Semua pasti sakit. Dan aku udah terlalu sering merasakan yang namanya kehilangan. Tapi dari kehilangan itu, ya aku belajar bahwa sesayang apapun aku sama seseorang, mungkin nanti ada waktunya masa kita telah habis, telah usai, dan semua akan kembali menjadi asing. Ya sebenarnya memang gak enak kalau misalnya kita berubah menjadi asing, tapi pada akhirnya semua itu akan pasti terjadi. Dan kita sebagai manusia harus menerima itu, menerima bahwa people come and go, itu pasti akan kita rasakan. Hai semuanya. Buat pendengar setiap podcast teman tidur dan juga buat pendengar yang baru datang, hai, semoga kamu nyaman dan di podcast ini kamu bisa menemukan sesuatu hal yang mungkin itu related banget sama apa yang kamu rasain. Dan juga seperti biasa slogan aku yaitu semoga di setiap podcast yang aku bawakan itu bisa menjadi teman sembuh terbaik kamu. Supaya kamu gak harus merasakan apapun tuh sendiri. Terkadang kan susah ya buat kita tuh open sama diri kita sendiri, atau buat kita berdamai sama diri kita sendiri. Ya setidaknya kamu menemukan salah satu cara yang mungkin itu bisa membuat kamu sedikit lega, bisa menjadi teman ketika di malam hari. Makasih ya udah selalu support aku. Dan gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan aku juga mau bilang kalau keadaan aku juga baik. Aku kadang suka bilang, maksudnya aku kadang suka lupa bilang bagaimana keadaanku. Karena dari kalian tuh selalu nanyain, Kapril nanyain kabar kita mulu, kabar Kapril gimana? Aku baik kok. Terima kasih ya udah selalu nanyain kabar aku juga. Dan di episode kali ini, gimana perasaan kamu? Apakah hari ini perasaannya sedang sedih? Sedang berantakan? Sedang kacau? Atau banyak hal yang mengganggu pikiran kamu saat ini? Atau apa? Are you happy or sad? Hari ini apakah ada yang bikin kamu sedih atau gimana? Apakah di sini juga ada yang belum selesai sama masa lalunya? Contohnya yaitu masih ngerasa kangen sama seseorang di masa lalu. Hayo, siapa nih yang masih suka ngerasa kangen sama masa lalu? Kadang kita gak bisa menghandle diri kita sendiri ya buat gak kangen sama seseorang di masa lalu. Ya sebenarnya rasa kangen itu hadir dengan sendirinya. Ya ketika kita nih contohnya, ya kita udah lupa sama dia, tapi secara tiba-tiba rasa kangen itu hadir dengan sendirinya. Terus yang harus disalahkan siapa? Gak ada. Kadang kita tuh suka menyalahkan diri kita sendiri gak sih? Kayak contohnya nih kayak gini. Kak April kenapa ya aku tuh masih ingat sama seseorang di masa lalu aku? Rasanya tuh kayak capek banget. Kenapa aku gak bisa lupain dia? Hey, ini semua tuh bukan salah kamu.
Rasa kangen tuh hadir dengan sendirinya. Kita nggak bisa menghandle itu, dan kita juga nggak bisa tahu kapan rasa kangen itu hadir, ya kan? Coba deh kalau misal kamu pikir, ketika kamu udah ngerasa biasa aja, ketika kamu ngerasa kayak seolah kamu udah lupa sama dia, udah, it's okay. Kamu ngejalanin hari-hari kamu tuh fine-fine aja gitu loh, tanpa adanya dia mengganggu ingatan kamu. Tapi ketika pada saat kamu ngerasa kamu udah terbiasa tanpa dia, terus ingatan itu hadir dengan sendirinya, kan kamu juga nggak bisa menghandle itu gitu loh. Ia tuh hadir dengan sendirinya. Dan kalau misalnya kita berbicara kangen, ini adalah salah satu requestan dari kalian-kalian yang pengen banget aku ngebawain soal kangen. Ya kangen, mungkin kangen itu kan konteksnya luas ya, cakupannya banyak. Bisa kangen karena orangnya, terus kenangannya, hal-hal yang pernah dilakuin sama-sama. Sebenarnya emang cakupannya tuh luas. Nah maka dari itu, daripada kamu OVT sendiri, terus kamu ngerasa kayak ya sedih atau gimana, jangan sedih ya. Aku cuma mau bilang, rasa kangen itu kita nggak bisa tahu kapan ia akan datang. Ia bisa jadi ketika kita udah lupa, ia malah hadir lagi. Dan itu ujian untuk hati kita. Apakah kita udah bisa sepenuhnya lupa atau belum? Dan sekarang, ketika kamu lagi ngerasa kangen sama seseorang, apa sih yang bikin kamu inget lagi sama dia? Apa sih yang bikin kamu sampai sekarang tuh masih susah buat lupain dia? Pasti ada dong beberapa hal atau mungkin ya cerita kamu sama dia yang bikin kamu tuh masih susah buat lupain dia. Aku tuh kalau misalnya lagi live TikTok itu pasti banyak banget yang suka bilang kangen, masih susah buat move on. Terus ada juga yang bilang kangen itu wajar gak sih kak? Kangen itu menurut aku tuh wajar. Karena ya seperti aku bilang tadi, ia datang secara tiba-tiba tanpa kita memintanya. Benar nggak? Ya sebenarnya kita boleh kok kangen sama seseorang. Kita nggak tahu perasaan kita ke seseorang itu tuh seperti apa. Bisa jadi ya mungkin yang kita anggap selesai, tapi secara tiba-tiba rasa kangen itu hadir dengan sendirinya. Terus kita harus ngelakuin apa? Kita nggak perlu ngelakuin apa-apa. Yang terpenting, kamu berusaha untuk diri kamu aja. Kamu kasih effort untuk diri kamu bahwa kamu bisa buat lupain dia. Pelan-pelan, jangan dipaksa ya. Nanti ada waktunya kamu akan terbiasa dan kembali biasa aja saat kamu mengingat dia. Kembali ke pertanyaan aku tadi, apa sih yang bikin kamu kangen sama dia? Banyak ya. Aku bukan mau ngingetin kamu dengan seseorang di masa lalu kamu di podcast kali ini. Cuman, aku mau sedikit membahas mengenai rasa kangen aja kok. Pasti kita pernah yang namanya ngerasain kangen banget sama seseorang. Rindu kita yang dulu. Iya nggak? Ngerasa kayak, kok aku sekangen ini ya sama dia. Ngerasa kayak, kenapa ya perasaan ini tuh susah banget buat hilang. Rindu kita yang dulu. Singkatnya seperti itu. Kalau misalnya udah denger kalimat kayak gitu, pasti langsung ingatan tuh langsung mikir ke dia. Iya aku kangen. Ternyata dulu kita semanis itu ya. Ternyata dulu kita selucu itu ya. Banyak hal-hal yang udah kita lakuin sama-sama. Terlebih banyak hal-hal random yang dimana dari hal random itu bikin aku tertawa. Ternyata kamu semanis itu ya. Boleh gak sih aku kangen sama kamu? Boleh gak sih aku bilang ke kamu kalau aku tuh sebenarnya kangen? Ya walaupun aku tahu kalau keadaan kita tuh sekarang udah berbeda. Keadaan kita tuh udah gak sama-sama kayak dulu. Aku dengan duniaku dan kamu juga dengan duniamu. Tapi kadang timbul perasaan dimana
Aku tuh pengen banget bilang dan nyampein ini ke kamu kalau aku tuh kangen loh sama kamu. Tapi kadang aku juga suka mikir, buat apa? Kamu juga mungkin di sana udah jauh lebih bahagia setelah tidak denganku. Sebenarnya kalau misalnya ditanya sama seseorang, alasan kenapa sih masih susah buat lupa? Kenapa sih masih susah buat move on? Sebenarnya jawaban aku sederhana. Bukan aku yang gak mau move on. Bukan aku yang gak bisa ngelupain. Mungkin memang memori dia masih teringat jelas di ingatan aku. Mungkin memang masa dia itu masih terlalu indah buat aku. Waktunya memang udah habis, tapi masanya dia buat aku belum selesai. Hubungan kita telah berakhir, tapi dia buat aku masih menjadi tokoh favorit. Ya, my favorite person. Kadang kalau misalnya orang bilang, seistimewa apa sih dia sampai bikin aku susah buat lupain dia? Sebenarnya nggak banyak yang bisa aku sampaikan. Dan juga nggak banyak yang bisa aku utarakan mengenai seberapa spesial nih dia buat aku. Jujur, banyak banget hal-hal yang aku rinduin saat sama dia. Ternyata kebersamaan kita tuh udah cukup lama ya. Dan juga udah banyak hal yang kita lewati sama-sama. Mulai dari ya kita tertawa bersama, bahagia bersama, nangis bersama. Dan juga dimana kita yang sama-sama saling takut kehilangan. Dulu tuh aku sempet bilang, gimana ya jadinya nanti kalau misalnya kita udah gak sama-sama lagi. Dan aku juga bilang juga, apakah nanti aku akan bisa terbiasa tanpa kamu? Kalimat itu tuh selalu aja aku utarakan. Hingga aku merasa OVT sendiri. Gimana jadinya kalau misalnya kita udah gak sama-sama lagi? Apakah aku sesiap itu? Apakah aku bisa? Dan ya kamu yang selalu nguatin aku. Kamu yang selalu bilang bahwa seberat apapun ujiannya, kita hadapi sama-sama ya. Kita lewati sama-sama. Dulu kita sama-sama saling takut kehilangan. Kita sama-sama saling menjaga. Tapi sekarang, kenapa kita saling kehilangan ya? Aku kehilangan kamu, tapi aku juga gak tahu apakah kamu ngerasa kehilangan aku atau enggak. Tapi buat aku gak peduli mau kamu bagaimana tentang aku, atau mau kamu menilai aku seperti apa, aku gak peduli. Yang terpenting, ya aku bersyukur mengenal kamu. Maaf ya, kadang aku masih suka kangen. Aku rindu kebersamaan kita dulu. Rindu saat kita masih sama-sama. Rindu ketika kita saling mengobrol, bertukar pikiran, ditalk sama lain, terus banyak hal yang bikin aku susah buat lupain kamu. Ternyata setelah tidak dengan kamu adalah fase terberat yang harus aku lewati. Fase tersulit yang dimana aku harus bisa terlihat bahagia walaupun hati aku tuh rasanya hancur banget. Mungkin orang-orang terdekat aku menilai aku adalah seseorang yang paling bahagia. Mereka gak tahu bahwa kebahagiaan aku itu kamu. Dan sekarang bahagia aku telah hilang. Terus aku harus bagaimana? Aku harus mencari kebahagiaan kemana? Rumah yang selama ini aku tempati, rumah yang selama ini selalu bisa memberikan aku kenyamanan dan ketenangan. Sekarang rumah itu sudah tidak berpenghuni. Rumah itu telah kosong. Dan hanya tersisa aku seorang diri. Dan kamu yang sudah pergi. Dulu, aku gak pernah siap sama yang namanya kepergian dan kehilangan. Rasanya sesakit itu ya ternyata. Tapi ternyata ya sesayang apapun aku sama kamu, ternyata aku merasakan kehilangan dan kepergian juga. Sebenarnya banyak hal yang gak bisa aku ceritain tentang kamu.
Sebenarnya banyak hal yang gak bisa aku ungkapin bahwa kamu tuh sampai sekarang masih menjadi tokoh favorit dalam ceritaku. Tokoh favorit yang mungkin sampai saat ini belum ada yang bisa gantiin posisi kamu. Kamu tahu nggak? Orang-orang lain tuh banyak yang datang, tapi mereka belum bisa untuk menggantikan posisi kamu. Tapi sementara kamu di sana, justru ia dengan mudahnya mendapatkan seseorang untuk mengganti posisiku. Ternyata jadi kamu tuh enak banget ya. Kamu yang mudah move on, kamu yang mudah mencari kebahagiaan baru, sementara aku di sini masih bersama kenangan kita dulu. Maaf ya, kalau sampai sekarang aku masih suka kangen. Aku terkadang masih rindu kebersamaan kita dulu. Tapi pelan-pelan, setelah kita nggak sama-sama, aku mulai belajar. Belajar bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri walaupun sekarang kebahagiaan aku telah pergi. Mungkin mereka bisa bilang bahwa ikhlas itu mudah, move on itu mudah. Tapi mereka nggak merasakan gimana rasanya jadi aku. Aku yang di sini selalu berusaha untuk move on dari kamu, tapi nyatanya aku masih belum bisa. Memang ternyata move on itu nggak bisa seinstan itu ya. Andai move on itu cepet. Dan andai juga move on itu bisa secepat orang-orang. Tapi ternyata move on gue lama ya. Tapi gak apa-apa kok. Ya walaupun sekarang keadaannya tuh udah berbeda dan terkadang aku masih suka kangen sama kamu. Mulai sekarang aku pelan-pelan udah mulai bisa menerima bahwasanya tuh sekarang kita udah gak ada apa-apa lagi. Keadaannya tuh udah berbeda. Aku dengan duniaku dan kamu dengan duniamu. Memang apa yang kita takutkan dahulu sekarang terjadi. Kita yang dulu sama-sama saling takut kehilangan dan sekarang sama-sama saling kehilangan. Mungkin aku adalah orang yang buruk yang pernah kamu temui. Aku minta maaf. Setidaknya aku udah berusaha menjadi versi terbaik yang aku miliki. Dan setidaknya juga aku udah berusaha untuk membahagiakan kamu walaupun ya bagi kamu aku masih kurang. Ternyata ketika rasa kangen itu menyapa, rasanya gak enak banget ya. Rasanya tuh sakit banget. Sakit karena ya aku gak bisa nyampein itu ke kamu. Tapi setelah aku belajar untuk lebih ikhlas dan menerima, pelan-pelan aku menerima fakta bahwa people come and go. Mau gak mau, siap gak siap, kita harus siap menerima faktanya itu, menerima kenyataan itu. Dan kalaupun aku meminta Tuhan untuk mengembalikan kamu dan kita untuk sama-sama lagi, ya itu semua bukan kuasaku. Mungkin bagi orang ketika ada people come and go, pasti ada people come back. Ya kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita untuk sama-sama lagi, ya mungkin emang udah takdirnya. Tapi kalau enggak, setidaknya ya aku bersyukur mengenal kamu. Dan setidaknya juga kehadiran kamu itu bawa banyak sekali pelajaran yang bisa aku bawa ke depannya nanti. Bahwa ya setakut apapun kita, sesayang apapun aku sama seseorang, pada akhirnya yang namanya kepergian dan kehilangan itu pasti akan kita rasakan. Dan ya mungkin saat ini aku tengah merasakan gimana rasa sakitnya itu. Tapi sekarang, kalau misal kamu ngelihat aku yang sekarang, aku sekarang udah jauh lebih baik setelah tidak dengan kamu. Banyak masa dan banyak hal yang udah aku lewati sejauh ini. Hal-hal itu yaitu dimana aku berusaha untuk melupain kamu.
Aku berusaha untuk move on dari kamu. Walaupun kata orang move on itu susah, semua gak ada yang susah kok selagi kita mau berusaha untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Hey, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Kalau misal kamu menganggap bahwa move on adalah hal tersulit dan ikhlas adalah hal tersulit, memang keduanya itu adalah hal tersulit dan keduanya itu saling keterkaitan satu sama lain. Kamu tahu, itu adalah hal yang gak mudah untuk dilakuin. Tapi seenggak mudah itu, sesulit apapun, kita pasti bisa kok. Kamu pasti bisa. Dan kamu jangan nyalahin diri kamu ketika kamu ingat sama dia ya. Ingatan itu tuh hadir dengan sendirinya. Kadang kita gak tahu kapan ia hadir, iya gak? Ya kalau emang saat ini kamu masih ngerasa kamu masih kangen sama dia, di saat kamu udah mulai sembuh tapi malah ingatan itu hadir kembali, itu ujian buat kamu. Anggap aja tuh segala sesuatu yang terjadi sama diri kamu, apakah itu yang berkaitan tentang dia sekalipun, anggap aja itu ujian. Kenapa aku selalu bilang itu ujian? Karena itulah yang nantinya akan menguatkan hati kita lagi. Kita udah bisa belum ngelupain dia? Atau ya setidaknya kamu harus yakin sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa sembuh. Kamu harus yakin bahwa setelah tidak dengan dia, tanpa dia, kamu bisa bahagiain diri kamu sendiri. Jangan pernah dengerin orang lain mau ngomong apa tentang kamu. Sampai sekarang masih jomblo, pasti masih belum move on ya? Atau lain sebagainya. Hey, listen to me. Kamu gak perlu dengerin orang lain mau bilang apa sama kamu. Mereka gak tahu posisi kamu dan apa yang sedang kamu rasakan. Kalau emang kamu ngerasa kamu masih takut dan kamu masih trauma, hilangin trauma itu pelan-pelan, sembuhin diri kamu pelan-pelan. Nanti ada waktunya dan ada saatnya semua akan kembali pulih. Walaupun emang semua itu gak secara instan, semua butuh proses, tapi aku yakin kamu pasti bisa ngelakuinnya. Terapin prinsip dimana walaupun tanpa dia, kamu bisa bahagia. Tanpa dia, kamu bisa bahagia. Walaupun kamu menolak tegas dengan bilang, aku gak bisa kak, aku gak bisa bahagia tanpa dia. Hey, stop it. Stop bilang seperti itu. Perjalanan kamu masih panjang. Masa depan kamu juga masih jauh, masih panjang lah intinya. Dan kamu akan bertemu dengan banyak orang. Bukan hanya dia doang. Mungkin aja Tuhan tuh punya rencana lain. Mungkin aja ketika kamu bersama dia tuh, dia hanya dijadikan Tuhan sebagai seseorang yang datang, lalu membawa banyak pelajaran yang bisa kamu bawa ke depannya. Kita harus bisa berpikir dewasa dan berpikir secara tenang, dan juga mindset pikiran kita tuh harus lebih bisa terarah. Walaupun memang gak semudah itu, kayak Kak April bilang kayak gitu tuh mudah, tapi aku yang ngejalanin tuh susah kak. Ya aku tahu. Aku bukannya bilang ke kamu tuh kayak ayo lupain, ayo gimana, enggak. Aku di sini cuma ngasih saran aja dan satu pemahaman buat kamu bahwa sesulit apapun kamu pasti bisa kok lupain dia. Kalaupun kamu bertanya, kalau misalnya sekarang tuh masih suka kangen kak, tiba-tiba kangen, gak apa-apa. Kangen itu kan hadir dengan sendirinya. Ya kadang kalau misalnya kita udah lupa, tapi tiba-tiba hadir dengan sendirinya, kan kita gak bisa tahu. Masa iya kangen itu mau datang terus kita siap-siap dulu? Kan enggak. Ya intinya nanti ada waktunya dimana semua akan kembali biasa saja. Memang kita perlu terbiasa dulu sih. Dan kalaupun emang masih belum bisa lupa, it's okay, gak apa-apa. Ingat, perjalanan kamu masih panjang ya. Memang rasa sakit hari ini adalah salah satu bentuk pelajaran yang akan kita bawa ke depannya nanti, bahwa suatu saat nanti kita gak ada yang tahu apakah kita akan mendapatkan akhir cerita cinta yang seperti apa. Tapi setidaknya dari banyaknya pelajaran dan pengalaman yang udah kamu dapatkan dan yang udah kamu lewati, kamu bisa lebih selektif lagi
Dan itu bisa menjadi kekuatan di hati kamu supaya hati kamu gak lemah lagi dan bisa lebih memilih mana yang baik buat kamu dan mana yang tidak. Oke? Ya intinya, tanpa dia, kamu harus bisa bahagiain diri kamu sendiri. Jangan stuck seperti ini terus. Hey, ayo bangkit, ayo semangat. Walaupun emang itu susah, tapi kebahagiaan untuk diri kamu itu adalah hal yang utama. Kamu perlu membahagiakan diri kamu dulu. Sembuhin luka yang selama ini ada dalam hati kamu, diri kamu, hingga nanti kamu siap untuk memulai lagi dengan orang baru. Oke? Gak apa-apa kalau bisa kangen, karena itu kan wajar. Hal yang lumrah. Pasti semua orang pernah ngerasain kangen. Ya, don't be sad. Jangan sedih. Jangan pernah ngerasa sendiri, kan ada aku. Makanya kenapa aku tuh mencoba untuk membawakan salah satu podcast ataupun ya tema podcast yang emang itu related banget sama apa yang kamu rasain. Kamu tahu nggak tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kamu nyaman, kamu bisa mendapatkan tema yang itu related banget sama apa yang kamu rasain. Dan ketika mendengarkannya tuh kamu ngerasa kayak apa ya, nggak takut untuk dihakimin, kayak ya aku bawain podcast tuh bikin kamu ingat terus sama dia. Enggak dong, ada saran dan masukan juga yang aku berikan. Dan semoga dari kalimat-kalimat yang aku bawakan itu bisa menjadi salah satu hal yang nyaman didengar buat kamu. Intonasi aku, pembawaan aku, dan lain sebagainya. Karena kenyamanan kalian semua, ketenangan kalian semua itu adalah hal yang penting yang selalu aku terapkan di setiap podcast yang aku bawakan. Mau di podcast di YouTube maupun di Spotify. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode lain tersedia di Spotify. Kamu bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa follow dan berikan rating ya. Dan nanti akan ada episode terbaru yang akan hadir dan yang akan tayang di Spotify. So, stay tune. Support aku juga di Spotify. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku buat kita saling share satu sama lain. Dan buat yang selalu nanya ke April, live enggak, follow dulu TikTok aku. Namanya April Devi V-nya 2, oke? Jadi ya nanti kalian bisa tahu kalau misalnya setiap malam aku tuh suka live jam 11 kalau nggak setengah 12 malam, oke? Jadi kan kita bisa saling berinteraksi tuh secara lebih dekat kan? Ya pokoknya terima kasih buat yang support sampai sejauh ini, hingga podcast ini tuh bisa sampai di titik sekarang. I love you guys, semoga keadaannya tuh selalu dalam keadaan baik dan jangan sedih lagi ya. Nanti kita bawa tema apa lagi yang lebih bisa related banget sampai apa yang kamu rasain. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dan semoga dengan hadirnya podcast teman tidur bisa menjadi teman sembuh terbaik kamu. Dah.